Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para sahabat, selamat berjumpa kembali dengan Nafhan Abdullah Channel. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Antara lain, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas cara bijak memanfaatkan media sosial atau medsos sebagai sarana informasi dan komunikasi. Medsos seperti sekeping uang logam yang mempunyai dua sisi. Ada kebaikan di satu sisi dan ada yang kurang baik di sisi yang lain. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kebaikannya antara lain, dengan adanya medsos, setiap orang dapat mengakses berita dalam waktu cepat. Dua, mempermudah silaturahmi. Setiap orang dapat bertatap muka tanpa harus bertemu langsung, seperti melalui video call atau video conference. Dua, mempermudah setiap orang untuk mendapatkan kajian-kajian agama dan kajian-kajian ilmiah. Empat, melalui medsos mempermudah orang untuk memasarkan hasil produknya melalui aplikasi seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau Snack Video. Adapun hal-hal yang kurang baik, pertama, adanya berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya alias hoax. Dua, adanya film-film atau video yang tidak mendidik, bahkan bisa dikatakan mendekati ke arah pornografi, sangat berbahaya bagi generasi muda kita. Tiga, kata-kata caci maki, umpatan yang tidak pada tempatnya banyak beredar di medsos. Ini sangat berbahaya bagi anak cucu kita. Kebaikan dan yang kurang baik yang kami sebutkan di atas hanya sebagian saja. Mungkin masih banyak lagi. Untuk hal-hal yang baik dapat kita manfaatkan. Sementara untuk hal-hal yang kurang baik, mari kita tinggalkan. Banyaknya berita berseliweran di medsos mengharuskan kita lebih berhati-hati. Apalagi kita sebagai orang yang beragama harus bijak, jangan sampai kita terbawa arus gelombang berita-berita hoax. Suatu berita hanya mempunyai dua kemungkinan. Bisa berita itu benar atau bisa berita itu tidak benar atau hoax. Hampir sebagian besar orang yang aktif di medsos cenderung, saya katakan cenderung, tidak semua, lebih menyenangi berita-berita yang bombastis dan bertendensius negatif. Kemudian tanpa sadar mereka meng-share atau mengirimnya ke orang lain, baik kepada individu maupun ke grup WhatsApp. Dalam hukum Islam, berita yang bombastis dan bertendensius negatif tersebut, jika kita share atau kirim ke orang atau grup WhatsApp, akan mempunyai dua kemungkinan dampaknya. Pertama, jika kabar atau berita bombastis dan bertendensius negatif tersebut yang kita share tadi ternyata tidak benar, maka kita sudah masuk kategori menyebarkan fitnah ke orang lain. Dua, jika kabar berita bombastis dan bertendensius negatif tersebut yang tadi kita share dan ternyata benar, maka kita masuk kategori menyebar gibah atau menggunjing.
Bisa aja mungkin orang mengatakan bahwa berita itu sudah diketahui oleh orang banyak. Tapi untuk apa kita menyebarnya kembali? Toh kita masuk kategori menggunjing orang lain. Seperti tercantum di dalam surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat 12. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hati-hati para sahabat, dalam pandangan hukum Islam, dua perbuatan tersebut di atas akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Salah satu cara yang bijak yang ada di dalam syariat Islam yang kita kenal dengan istilah tabayun, merujuk kepada buku etika komunikasi di media sosial yang ditulis oleh Yalisar Rahayibu. Tabayun berasal dari kata tabayuna, tabayanu, dan tabayanan, yang berarti mencari kejelasan suatu berita hingga jelas benar adanya. Dalam Islam, perintah tabayun mengenai di dalam Islam, perintah tabayun mengenai berita atau kabar yang kita terima terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat juga, yaitu surat ke-49 ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu a'la ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Memang agak sulit kalau mau tabayun langsung ke sumber yang mengeluarkan berita tersebut. Oleh karena itu, setiap menerima berita, baik melalui grup WA, TikTok, YouTube, dan lainnya, jangan keburu nafsu ingin menge-share ke orang lain. Tetapi sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu dengan melakukan check and recheck. Bisa melalui aplikasi Google. Ingat saudaraku, jika tanpa melalui filter check and recheck, bisa membuat kita terkena multi-level dosa. Kita nge-share atau ngirim ke orang lain, dan orang lain itu nge-share dan ngirim lagi ke orang lain, dan seterusnya, maka kita akan menerima limpahan dosa dari hasil sharean atau kiriman yang kita lakukan pertama tadi. Semakin banyak orang yang nge-share atau mengirim, maka semakin banyak pula kita akan mendapatkan limpahan dosa yang akan kita terima. Para sahabat, nanti di akhirat mulut kita akan ditutup dan tangan kita akan berkata, betul saya menge-share atau mengirim berita tersebut, dan kaki kita memberi kesaksian, betul saya menyaksikan bahwa kami menge-share mengirim berita tersebut. Seperti yang tercantum di dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan saksian terhadap dulu yang apa mereka kerjakan. Harus diingat nanti di hari akhir kita tidak bisa berbohong. Semua anggota badan kita akan memberikan kesaksian yang kita lakukan. Dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang yang kita sakiti memaafkan kita.
Jadi apabila kita menggunjing atau memfitnah orang, maka kita harus minta maaf secara langsung ke orang yang kita fitnah dan gunjingkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa fitnah dan gunjing tersebut apabila orang yang kita fitnah atau gunjingkan tersebut sudah memaafkan kita. Ini sangat berat para sahabat sekalian. Selanjutnya, fenomena sekarang banyak kita jumpai perdebatan melalui komen baik di WhatsApp grup, YouTube, TikTok, Instagram maupun Facebook. Para sahabat sebaiknya tinggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali itu. Apalagi di YouTube, kita berdebat dengan orang yang tidak kenal sama sekali. Untuk apa? Manfaatnya tidak ada. Tidak ada, nothing, istilah kerennya. Seperti tercantum di dalam hadis di bawah ini yang artinya, orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras debatnya. Terdapat di dalam hadis Bukhari nomor 4523, HR Muslim 2668. Para ulama sebagian besar berpendapat yang dimaksud keras di sini adalah orang yang berdebat cuma cari menang. Saya ulangi, orang yang berdebat hanya cari menang, bukan mencari kebenaran. Sebaiknya kita tinggalkan debat yang tidak perlu seperti yang tercantum di dalam hadis lain yang ada di bawah ini, yang artinya lebih kurang. Siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada dalam kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Terus, barang siapa meninggalkan perdebatan, saya ulangi, barang siapa meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya sebuah rumah di atas surga. Hadis ini berasal dari jalur Anas bin Malik, terdapat di dalam hadis HR Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi berdasarkan hadis di atas, walaupun kita berada di atas kebenaran, sebaiknya tinggalkan perdebatan itu. Kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuatkan sebuah rumah di atas surga. Sekarang banyak kita jumpai grup-grup WhatsApp. Ketahuilah para sahabat, kalau kita meng-share atau mengirim sebuah berita di grup WhatsApp, sama saja kita berbicara dengan sekian banyak anggota grup WhatsApp tersebut. Seperti kita berbicara di lapangan yang didengar oleh banyak orang. Kadang-kadang kita jumpai perdebatan antar anggota grup WA tersebut. Kembali kepada hadis di atas, sudahlah tinggalkan debat tersebut daripada perseteruan sesama anggota grup. Seandainya kita tidak sependapat dengan isi berita yang di-share atau dikirim tersebut, alangkah bijaknya jika kita memberikan tanggapan melalui japri atau jaringan pribadi ke yang bersangkutan. Itu akan lebih nyaman. Jika kita memberikan tanggapan, apalagi yang sifatnya negatif di grup WhatsApp, itu sama saja kita mencemarkan nama baik teman kita tersebut ke semua orang yang ada di grup WhatsApp tersebut. Ini akan membuat sakit hati teman kita tersebut, menyebabkan retaknya persahabatan, dan akan sulit dikembalikan. Mari kita renungkan pendapat yang bijak seperti ini. Mencari musuh sangat gampang, namun mencari teman agak sulit. Maka kita harus berhati-hati. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan uraian cara bijak memanfaatkan medsos untuk informasi dan komunikasi. Pertama, sebaiknya setiap berita yang kita terima harus dicek and recheck agar kita terhindar dari menyebar berita fitnah dan gunjing. Dua, jika ingin mengkritik berita yang dikirim dari teman kita di satu grup WhatsApp, alangkah bijaknya jika disampaikan langsung ke yang bersangkutan alias japri, agar kita tidak menyakiti teman kita dan terhindar dari pencemaran nama baik teman kita tersebut. Tiga, mulai sekarang alangkah bijaknya jika meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, terutama di grup WhatsApp, agar kita terhindar dari permusuhan sesama teman. Para sahabat sekalian, demikian ulasan dari kami. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang kurang tepat
Kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.